Selamat datang di Dian Stories. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Flower in the Attic. Film ini menceritakan sebuah kisah yang menceritakan kakak beradik yang tinggal di sebuah rumah neneknya tanpa kebahagiaan hingga sampai mereka beranjak dewasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah rumah tua tanpa penghuni. Shin sebagai penjaga lingkungan di sana merasa penasaran dan mencoba memasuki ke dalam rumah itu. Terlihat rumah itu berdebu dan menjadi sarang laba-laba yang membuktikan rumah itu telah lama ditinggali. Shin kemudian mencoba flashback dengan kehidupan penghuni tersebut, yang mana dulu terlihat sebuah keluarga bahagia. Ayah yang baru saja pulang dari luar kota disambut ceria oleh istri dan anak-anaknya. Tidak lama kemudian ayah mengajak mereka bermain di halaman rumahnya. Terlihat semua tertawa bersama. Waktu terus berlalu hingga akhirnya mengabarkan bahwa ayah akan pergi ke luar kota yang lebih jauh lagi dengan jangka waktu yang lebih lama. Namun kabar ini tidak disetujui oleh Katie yang merasa sayang kepada ayahnya. Ayah menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Akhirnya ayah terpaksa tidak menuruti kemauan Katie, dan Katie pun dengan berat hati merelakan kepergian ayahnya untuk pergi keluar kota lagi. Hari demi hari datanglah sebuah kabar yang mengabarkan bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Kesedihan terasa kepada keluarga tersebut. Setahun kemudian, ibu menyarankan anak-anaknya agar tinggal di rumah neneknya yang kaya raya di Virginia. Keesokan harinya, mereka pergi ke Virginia menggunakan kereta menuju rumah nenek. Di sana, mereka disambut oleh seorang nenek yang berwajah cemberut. Mereka pun masuk ke rumah itu, namun sang nenek memberi banyak aturan yang harus dijalani. Jika tidak, mereka akan menerima konsekuensi jika melanggarnya. Aturan itu diantaranya adalah laki-laki dan perempuan harus tidur terpisah, dilarang berisik, kamar harus selalu rapi, dan yang paling utama, di setiap hari Jumat mereka harus bersembunyi di loteng ketika penjaga kamar datang untuk membersihkan kamar. Waktu terus berlalu hingga suatu saat nenek datang dan marah karena mereka sangat berisik. Ibu datang untuk membela anak-anaknya karena itu adalah hal yang wajar terjadi di semua anak. Nenek kemudian pergi meninggalkan mereka. Setahun kemudian Natal pun datang. Kakek dan nenek mengadakan pesta di hari Natal tersebut. Winslow ikut hadir di acara tersebut. Winslow adalah pengacara ibu untuk memperjuangkan warisan anak-anaknya. Karena sering bertemu dengan ibu, akhirnya Winslow pun jatuh cinta. Anak-anaknya mengetahui kelakuan ibu kepada Winslow dan memperhatikan menolak ibu untuk tidak terlalu dekat dengan Winslow. Seiring berjalannya waktu, tak terasa Christopher mulai menjadi remaja dewasa. Katie bertanya dengan ibunya, bagaimana pertanda jika seseorang sedang di masa puber?
Ibu menjawab jika perempuan sedang dalam masa puber akan melakukan menstruasi, dan jika ia laki-laki akan tumbuh rambut, jenggot, dan lain sebagainya. Ibu memberikan sebuah baju seksi untuk Katie. Tak lama kemudian, Katie memakai baju itu tepat di depan kaca. Bersamaan itu pula, Chris datang dan masuk ke dalam kamar. Chris tertegun melihat kecantikan adiknya itu. Namun Chris masih bisa menahan nalurinya, walaupun jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba nenek pun masuk ke dalam kamar tersebut. Nenek mengira mereka sudah melakukan hubungan macam-macam. Chris selalu menjelaskan bahwa nenek telah berpikir negatif kepada mereka. Nenek memberikan hukuman kepada Katie, jika ingin tetap tinggal rambutnya harus dicukur. Waktu terus berlalu. Ibu yang sudah sebulan penuh tidak pulang akhirnya datang menemui anaknya. Ibu mengabarkan jika ibu telah menikah dengan Winslow, pengacaranya. Chris yang tidak terima mengatakan pada ibu jika ibu telah mengkhianati almarhum ayah. Hari berganti hari hingga anak-anak merasa jenuh. Nenek datang dengan mukanya yang aneh. Chris mencoba berpikir bagaimana cara untuk bisa keluar menggunakan kunci serbaguna yang dimiliki nenek. Chris mencetak kunci tersebut menggunakan kayu dan alat seadanya. Ketika keluar menggunakan cetakan kunci itu, Chris melihat pemandangan ibunya yang sedang bergelantungan dengan suami barunya itu. Chris melihat adegan ibunya itu dan mempelajarinya hingga mempraktekannya dengan Katie, adiknya itu. Ketika mereka sedang bermain, nenek datang dan marah-marah. Anak-anak pun naik ke atas loteng. Nenek yang memiliki fobia di ketinggian akhirnya tidak bisa mengejar mereka. Lalu Chris dan adik-adiknya turun menggunakan tali dan menaiki kereta meninggalkan rumah nenek tanpa seorang ibu. Mereka bahagia bisa keluar dari jerat neneknya dan film pun berakhir.